Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana yang gembira juga bahagia, tentunya pada acara yang sudah kita tunggu-tunggu ini. Sholawat Termute Ustazah. Suaranya nggak ada, Ustazah. Termute, belum dibuka mikrofonnya. Sudah terdengar? Cek. Sudah, Us. Baik, kami mulai. Mohon maaf atas kendala yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana yang gembira juga bahagia pada acara yang sudah kita tunggu-tunggu ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua bisa mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat, Pembina Yayasan Abuya Ibu Hajah Sarina Masudi. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Abuya Ustadz Ahmad Halim Syakur. Yang kami hormati, Mudir Ma'had Aisyah Ummul Mukminin Ustadz Ahmad Zain SAG. Yang kami hormati, narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP. Yang kami hormati, segenap guru Ma'had Aisyah Ummul Mukminin dan Ma'had Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kami hormati, wali santri ayah bunda di rumah yang sudah hadir via Zoom, yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung di acara parenting bersama Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Sebagai umat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah agar acara webinar pada pagi hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan marilah sama-sama kita meluruskan niat kita agar apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan bisa sampai ke hati kita semua dan mudah untuk kita aplikasikan. Baiklah, para peserta webinar yang berbahagia, perkenalkan saya Afifah Nurlaili. Saya selaku pembawa acara, insya Allah akan memandu berjalannya acara pada pagi hari ini, Senin 15 November 2021, dengan tema parenting, menjadi orang tua dan guru idaman di era digital di masa pandemi. Di era digital yang sudah merambah ke semua lapisan, membuat orang tua harus cerdas dalam menerapkan pola pengasuhan kepada anaknya. Pendidikan dimulai dari rumah. Orang tua menjadi madrasah utama bagi putra dan putrinya, sehingga perlu peran aktif orang tua dalam mengasuh anaknya. Menjadi orang tua idaman di tengah perkembangan zaman yang serba instan,
mulai dari smartphone yang bisa mengakses kemana saja dengan cepat, lalu makanan cepat saji yang begitu mudah didapat, tentu menjadi tantangan besar bagi kita para orang tua dalam mengawasi anak-anak kita. Di sisi lain, di saat orang tua dituntut cerdas, jangan lihat anggotanya di mana, Mia. Perlunya peran penting guru dan lingkungan sekolah yang saling mendukung dan saling bersinergi untuk tercapainya pola pengasuhan yang baik di era digital seperti ini. Namun belum selesai PR kita sebagai orang tua dan guru, tiba-tiba kita dikejutkan oleh hadirnya virus ke tengah-tengah kita. Pandemi semakin membuat ruang gerak kita terbatas. PR kita sebagai orang tua dan guru semakin bertambah. Lalu, bagaimana menjadi orang tua dan guru idaman di era digital di masa pandemi? Insya Allah hari ini akan dibahas secara menarik dan eksklusif oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Baik, langsung saja izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Kedua, kata sambutan oleh Ketua Yayasan Abuya, Ustadz Ahmad Halim Syakur. Acara ketiga, kata sambutan oleh Mudir Mahat Aisyah Ummul Mukminin, Ustadz Ahmad Zain SAG Al-Hafiz. Acara keempat, acara inti oleh narasumber Dr. Aisyah Dahlan CHT CNLP. Acara kelima, tanya jawab, pembacaan doa oleh Ustadz Umar LC, dan acara yang terakhir penutup. Saja kita masuk ke acara yang pertama untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara webinar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang kedua, kata sambutan oleh Ketua Yayasan Abuya kepada Ustadz Ahmad Halim Syakur, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustazah pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu, walaupun cuman lewat daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa silaturahim kita, tidak mengurangi rasa persaudaraan kita sesama umat Muslim untuk kita saling bersilaturahmi di pagi hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya nanti di yaumul akhir yang mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu, para wali santri yang saya hormati. Pertama, yang saya hormati pembina yayasan dan para pengurusnya. Yang saya hormati Mudir MEK, Ustadz Ahmad Zain. Yang saya hormati narasumber Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Yang saya hormati para ustadz dan ustadzah semuanya, para alim dan para wali santri semuanya yang saya hormati, serta para audien taklim di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufik kepada kita semuanya. Bapak Ibu, para audien, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan. Jadi Ibu Aisyah ini sebenarnya tanpa kita sadari itu sudah ada di hati kita masing-masing. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun mungkin kita tidak pernah lihat secara bertatap muka, tetapi di YouTube-nya Masya Allah ini sangat viral sekali dan sangat-sangat banyak ilmu tausiahnya ataupun nasihat-nasihatnya buat kita semuanya. Sehingga mudah-mudahan hari ini dengan membawakan sebuah tema
menjadikan orang tua dan guru idaman di era digital di masa pandemik ini. Jadi mungkin karena memang pendidikan itu memang berawal dari rumah tangga kita masing-masing, berawal dari keluarga kecil kita, sehingga mudah-mudahan nanti bagaimana, apa dan caranya, insya Allah Ibu Aisyah akan memberikan tip-tip kepada kita semuanya. Jadi juga mungkin tidak elok lah kalau saya terlalu banyak kalam, karena memang pakarnya untuk memberi nasihat hari ini itu adalah sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Ibu Aisyah Dahlan. Mudah-mudahan permintaan kami dari yayasan ini mungkin ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi mungkin akan ada lagi waktunya nanti mungkin insya Allah akan disusun dan dijadwalkan oleh pihak Mahat ataupun oleh pihak pesantren. Syukur-syukur nanti mungkin kita bisa ketemu dengan bertatap muka ketika nanti pandemik ini sudah mulai berakhir atau mungkin sudah mulai menurun. Jadi mungkin itu saja. Mari kita simak, mari kita dengar baik-baik nasihat, tausiah atau pesan-pesan dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ilmunya nanti bermanfaat. Kita semua bisa mengambil ibrah dari apa semua yang nanti dinasihatkan kepada kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Ustaz Syakur yang telah memberikan sambutan hangatnya. Marilah beranjak ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan oleh Mudir Mahat Aisyah Ummul Mukminin. Kepada Ustadz Ahmad Zain kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dr. Aisyah Dahlan, yang kami hormati pembina Yayasan Abuya, Ibu Hajah Sherina Masudi, yang kami hormati pula Ketua Yayasan Abuya, Pak Ahmad Halim Syakur, dan yang kami hormati pula para wali murid Mahat Aisyah, dan juga yang kami hormati para asatidz dan ustadzat di ruangan Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini waktu yang telah dinanti-nanti dari sejak sebulan yang lalu, ya. Insya Allah di pagi hari ini kita akan segera mendengarkan bersama kajian bersama Dr. Aisyah Dahlan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa insya Allah kepakaran beliau ini tidak kita ragukan, ya, dengan jam terbang yang cukup tinggi dan juga pengalaman beliau dalam menangani pendidikan terutama. Dan sebagai muqaddimah, izinkan saya menyampaikan mengutip ayat dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah mereka manusia itu khawatir atas keturunan-keturunan yang lemah nanti. Khawatir atas masa depannya, ya. Kemudian falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, maka hendaknya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata dengan perkataan yang tegas, yang benar. Di era pandemi ini, ya, kita sebagai orang tua sekaligus wali murid tertuntut untuk bagaimana memiliki formula, ya, formula untuk menjadikan anak kita ini bisa berkompetensi di tengah masyarakat dan juga aman daripada gangguan-gangguan di sekitar kita, gitu. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan juga, ya, kayaknya tidak elok juga kalau dari kami menyampaikan panjang lebar terkait sambutan, gitu, dan semoga acara pada pagi hari ini tidak hanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tapi semoga kita juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu ya. Mohon maaf juga kami mewakili Ma'had atas ketidaknyamanan tadi dari segi media yang mungkin kurang maksimal, ya ada kendala teknis dan sebagainya. Kami mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Zain SAG yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dan memberikan rahmat serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, yang mana acara ini sudah kita tunggu-tunggu. Acara yang spesial dan akan disampaikan secara istimewa oleh narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP. Sebelum kita undang beliau, saya akan membacakan sekilas CV Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP. Beliau tentu kita sudah mengenal beliau lewat sejumlah video yang diunggah di media sosial. Beliau adalah seorang dokter yang mendapatkan gelar kesarjanaan kedokteran di Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin di Makassar, lalu program profesi dokter di Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemudian Certified Hypnotherapist pada Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy di Adiwey Gunawan Institute Mind of Technology di Surabaya, Certified Master Practitioner Neo-Neuro-Linguistic Programming dari NNLP Society Indonesia, dan beliau dari tahun 1998 hingga sekarang aktif menjadi Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya, dan juga dari tahun 2015 hingga sekarang menjadi Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Dan untuk penghargaannya, Masya Allah, banyak sekali. Pada tahun 2009 beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama Warga Utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba. Kemudian pada tahun 2018 beliau mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja. Dan yang terbaru kemarin, pada tahun 2020, beliau mendapatkan penghargaan sebagai Parenting and Health Da'iyah dari Media Muslim Voice Award. Masya Allah, tabarakallah, semakin tidak sabar rasanya. Marilah langsung saja kita undang tamu istimewa kita hari ini, narasumber kita hari ini, kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan Ustazah Afifah. 1, 2, 3, suara terdengar? Terdengar, alhamdulillah jelas. Baik, alhamdulillah. Bagus, Dok. Ya, baik, terima kasih banyak. Ini cek soalnya dari jauh ya, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah, alhamdulillah pagi hari ini saya diundang oleh Yayasan Abuya Aisyah Abu Bakar Mulia. Alhamdulillah, rupanya Yayasan Abuya ini membawahi Ma'had Aisyah Ummul Mukminin dan Pompes Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Yang saya hormati Ibu Sarina Masudi selaku pembina yayasan, kemudian Ketua Yayasan Abuya Bapak Ustadz Halim Syakur, jazakallah khairan Pak sambutannya, Masya Allah. Kemudian Bapak Ustadz Ahmad Zain SAG, alhamdulillah terima kasih juga sambutannya. Kemudian ada Bapak Muhammad Ghazi Al-Ghani selaku Ketua Komite, dan ada Ibu Aina Mardiah selaku Ketua Panitia. Dan juga terima kasih Bu Iin Indriani yang menghubungi kami langsung, dan seluruh ayah bunda, wali murid,
Alhamdulillah hari ini bergabung dan Bapak Ibu Dewan Guru, para Ustadz Ustazah, Masya Allah. Hari ini kami diamanahkan tentang judul menjadi orang tua dan guru idaman di era digital di masa pandemi. Ya, bisa jadi kita semua sebetulnya sudah mulai mahir ya, karena sudah hampir 2 tahun kita menjadi orang tua dan guru di era pandemi khususnya ini. Insya Allah sudah mulai jadi idaman juga ya, insya Allah. Namun izinkan kami hari ini berbagi sharing bagaimana ya menjadi orang tua dan guru di era digital dan pandemi dari tinjauan sisi neuroscience atau ilmu tentang otak. Untuk itu saya izin juga pagi hari ini memberikan sharingnya dengan menggunakan bantuan slide presentasi agar lebih memudahkan. Jadi kita izin ini Pak Halim, Bapak Ibu semuanya kita kultum ya, kuliah 70 menit. Iya. Baik, untuk itu saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Iya, sudah terlihat ya, insya Allah. Ya, saya atur dulu disable anonitnya. Baik, menjadi orang tua dan guru idaman di era digital di masa pandemi. Ya, ya. Jadi sebetulnya ya salah satu ciri khas ini ya generasi sekarang ini ya, istilahnya mereka terlahir sebagai digital native. Yaitu digital native ini melek digital sejak usia yang sangat dini ya, karena mereka ya lahir itu sudah disambut dengan kanan kirinya dengan teknologi digital. Bahkan masih balita saja sudah akrab dengan ya layar smartphone. Walaupun sebetulnya peraturan dari Asosiasi Pediatrik di Amerika mewakili Asosiasi Pediatri ini dokter anak ya untuk dunia, mereka berharap sekali dan memohon sekali kepada orang tua anak baru lahir sampai usia 2 tahun ini tidak diperkenalkan dengan gawai atau gadget karena nanti mengurangi stimulasi dari sambungan-sambungan otak anak-anak ya. Jadi ini permohonan mereka sebetulnya agar anak kita ya mempunyai perkembangan otak yang jauh lebih baik. Ya, sampai bahkan mereka bilang sampai 2 tahun lah, masa sampai 2 tahun aja nggak bisa sih gitu. Istilahnya begitulah kalau bahasa populernya ya. Nah, setelah itu nanti diperkenalkan pelan-pelan antara setengah jam sampai 1 jam seperti itu. Nah, barulah ya di saat pandemi ini juga mulai berantakan ya, kita punya patokan-patokan memperkenalkan anak di atas 2 tahun hanya dengan setengah jam gawai ini ya. Hanya kenapa? Karena pada saat Ananda yang usia sekolah, yang PAUD misalnya, itu dia sudah harus menggunakan terpaksa dengan pertemuan virtual, tentu dengan menggunakan gawai untuk mendapatkan informasi-informasi dari Bapak Ibu gurunya gitu. Ya, kalau PAUD kan kurang lebih 2-3 jam ya, yang umur 3 tahun sampai 5 tahun ini. Tapi apa boleh buat ya, inilah ya kondisi-kondisi yang tanpa disadari, tanpa diminta-minta, tanpa diketahui bersama sebelumnya, yaitu pandemi. Ya. Sebetulnya tubuh kita ini, ya, tubuh manusia ini dipengaruhi oleh lingkungan saat dia di dalam rahim, saat lahir, masa kanak-kanak dan remaja serta dewasa. Ya. Memang ini penting sekali kita ingat kembali bahwa pertumbuhan otak ya di masa-masa emasnya itu justru ada di dalam rahim sewaktu lahir dan masa kanak-kanak. Walaupun sampai sekarang pun kita sudah dewasa, otak kita masih bisa diberikan stimulasi ya agar menjadi ya sambungan-sambungan memori di otak yang tetap bermanfaat. Hanya memang ya tetap saja harus kita sadari di masa-masa emasnya mereka ini atau manusia ini, inilah yang paling penting sesungguhnya ya. Nah, baik.
Mohon izin kita belajar tentang otak manusia, ya. Namun sebelumnya kita sadari juga ya, teknologi digital yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar di dunia, ya, apalagi pandemi, ya. Inilah otak manusia yang Allah ciptakan, ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri, ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan di dalamnya ternyata banyak sekali program-program kehidupan yang Allah buat di otak kita masing-masing. Ya, ini. Di dalamnya ada yang kita sebut neuron atau sel otak. Ya, bentuknya seperti ini secara anatomi. Jumlahnya sekitar 100 miliar neuron. Ya. Satu neuron kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya, saya yang lahir tahun 68, yang generasi X, saya kategorinya generasi X ya, itu ya punya 100 miliar ya. Ustazah Afifah juga pasti punya 100 miliar, dan Ustazah Afifah kalau dengar suaranya, lihat sekilas wajahnya, ini pasti ya masih sangat muda usianya ya. Gimana Ustazah, betul ya? Itu juga punya 100 miliar ya. Anak-anak nanti generasi Z juga punya 100 miliar. Yang alfa juga punya 100 miliar. Namun ya setelah diteliti otak mereka lebih canggih dari otak yang kita sebelumnya generasi X dan apalagi yang baby boomer ya. Apa canggihnya otak generasi baru? Yaitu penyimpanan data-data atau penyerapan informasi yang jauh lebih banyak dan ya lebih muat isinya gitu. Jadi kalau teknologi atau gawai ini istilahnya RAM-nya lebih besar pada otak anak-anak sekarang. Ya. Untuk itulah ya kata para ahli ini satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Sehingga ya apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya, itu tepat sekali karena memang berbeda neuronnya ya, bentuk sama tetapi daya tampungnya. Dan kemudian nanti kita lihat ini ada kabel-kabel yang nanti tersambung di ya bagaikan stop kontak ini. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini itu ibarat laptop kita nih, di pinggir-pinggirnya itu ada potensi kabel yang untuk disambungkan dengan ya alat-alat gawe yang lain. Itu manusia bisa sampai 20.000 sambungannya. Masya Allah. Ya. Dan 100 miliar ini nggak habis-habis sambungannya. Bahkan sampai umur 100 tahun lebih pun belum habis-habis sambungannya. Itulah dikatakan bahwa sampai umur dewasa ini pun kita masih bisa sambung otak kita. Tapi tentu usia muda itu jauh lebih ya berpotensi sambungannya jauh lebih baik lagi sebetulnya. Ya. Nanti sambungan-sambungan ini ada istilahnya koneksi. Ya. Ini mohon maaf kita pakai bahasa Latin ya, karena kesepakatan internasional ini di dunia medis kedokteran kalau bicara tubuh manusia kita pakai bahasa medisnya agar lebih universal ya. Jadi antara sambungan-sambungan ini ya itu akan terjadi sinaps, koneksi neuron ya sinaps. Dia kabelnya nyambung gitu. Nah, namun ternyata sambungannya tidak secara fisik. Jadi tidak menempel antara ya ujung sinaps ini dengan ujung ini. Nanti sambungannya diperantarai dengan zat kimia yang sering disebut neurotransmitter ini. Kita kalau mau analogikan zat kimia ini kayak lem, ya, kayak lem di otak nih. Ya. Ada lem yang keluarnya banyak, ada jenis lemnya yang memang lemnya erat. Ada jenis lem yang enggak erat kan gitu. Ya. Jadi inilah yang nanti mempengaruhi setiap daya tangkap manusia atau daya tangkap anak-anak. Ya. Sekolah sama, gurunya sama, mata pelajarannya sama, kelasnya sama, tapi daya tangkap anak-anak dipengaruhi oleh neurotransmitter yang keluar ini. Ya. Faktor apa yang mengeluarkan neurotransmitter ini banyak atau tidaknya atau jenisnya? Ada dua, ya. Satu nutrisi, kedua emosi.
Ya, nutrisi emosi. Nutrisi gimana? Nutrisi mah simpel aja. 4 sehat 5 sempurna itu udah bagus banget nutrisi itu. Ya, emosi justru yang membuat ya kekuatan neurotransmitter dan jenis-jenis neurotransmitter yang keluar dari ujung-ujung sinaps ini. Ya. Pada saat emosi berada di nafsu yang mutmainnah atau emosi yang berada di semangat, bahagia, senang, ya, bersyukur, itu neurotransmitternya jenisnya berbeda yang keluarnya. Ya, ini semua ciptaan Allah Ta'ala, ilmuwan hanya menamakan saja. Keluarlah nanti ada istilahnya dopamin, ada istilahnya endorfin, serotonin, oksitosin. Allahu Akbar. Ya, kami di dunia kedokteran kalau belajar neurotransmitter saja itu terkagum-kagum, ya Allah banyaknya. Ya. Namun juga Allah menyiapkan juga zat kimia yang keluar apabila kita sedih, kita marah, kita tegang, atau kita jengkel. Itu namanya neurotransmitter ya, golongan yang stres itu. Ada kortisol, norepinefrin, adrenalin itu nanti keluar juga. Jadi beda-beda. Ya. Itulah ada pada saat kita belajar sambungan ini menjadi kuat dengan ya 2 kondisi, emosi negatif atau emosi positif. Kalau emosi positif kita ingat terus sambungan ini dengan hal-hal yang positif, tapi kalau emosi negatif kita ingat terus memori itu dengan hal-hal yang negatif. Jadi bisa 2 nih. Kita belajar juga begitu. Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Anak-anak juga belajar begitu. Ya, menyenangkankah pelajaran ini atau tidak menyenangkan? Dua-duanya ingat. Hanya satu yang tidak menyenangkan, hati-hati akan membentuk sebuah traumatik sehingga apa? Sehingga otaknya ada masalah nantinya. Ya. Peristiwa kimia ini keluar dengan sangat cepat sehingga terlihat sepertinya ya loncatan-loncatan listrik. Jadi kayak gini nanti di otak kita. Ya. Jadi ada peristiwa fisika itu dari kimia tadi. Jadi ada listrik. Jadi memang di otak manusia itu ada loncatan-loncatan listrik. Itulah makanya mengapa sering di masyarakat ada istilah otaknya koslet. Nah, itu karena memang ada listriknya itu. Ya. Pada saat anak-anak ya dihardik ibunya, dimarahin, dicubit, dipelototin, itu loncatannya jadi terlalu ekstrim. Yang berbahaya adalah sambungan berikutnya ini terjadi hangus. Istilah populernya ya hangus. Dan tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Yang hanya bisa adalah membuat sambungan baru di sekitar itu untuk memberi makna baru. Artinya apa? Satu ketika waktu kita masih kecil, dihardik orang tua, dicubit misalnya ya, karena pola asuh yang berbeda ya. Jenis ya, gaya pola asuh zaman dulu kan gaya pola asuh kolonial, ada lagi pasca kolonial. Sekarang kan parentingnya ya harus masuk ke milenial kan gitu. Walaupun nanti pola asuh yang paling ideal adalah istilah kita adalah prophetic parenting. Pola asuh ala Nabi. Ya, nah itu. Jadi milenial itu prophetic parenting sebetulnya. Jadi ini hati-hati akan terjadi sambungan yang hangus atau membentuk trauma. Ini baru satu sambungan. Di otak kita sambungannya banyak. Bahkan dikatakan oleh ahli saraf, 1 detik otak kita itu ya terjadi 2 juta sambungan. Sambungan itu untuk membentuk apa? Membentuk memori, membentuk ingatan. Kok bisa 1 detik 2 juta? Iya, karena ada yang ditangkap oleh mata, telinga, ya, mulut juga, dan permukaan seluruh kulit ini. Jadi memang banyak sekali. Seperti ini. Ada yang kita perhatikan, ada yang tidak diperhatikan, ada yang sambil lalu, tapi semua tertangkap dan masuk di otak dan membentuk sambungan. Dan setiap sambungan ada maknanya, setiap sambungan ada peristiwanya. Dan di otak ini bertumpuk-tumpuk file peristiwa yang dialami oleh manusia. Termasuk nanti ini sambungan ilmu, sambungan pengetahuan, sambungan keterampilan, ya, sambungan nasihat. Nah ini di sini. Ya. Jadi apa yang dilihat, didengar, diucapkan, ditangkap oleh seluruh permukaan tubuh, terjadi sambungan di otak, membentuk memori, membentuk ingatan. Ya. Mohon maaf, mohon izin, saya sengaja lebih detail saja tentang
ya proses ini, karena inilah yang kita bantu diri kita dan kita bantu anak-anak membuat sambungan-sambungan, membuat memori-memori, baik memori prinsip atau memori ya peristiwa, memori pengetahuan dan sebagainya. Disinilah yang nanti kita mau ajarkan anak-anak agar memorinya itu memori yang diwarnai ad-dinul Islam. Ini yang terjadi. Karena kalau tidak diajarkan, ya cepat-cepat nanti sayang pas otak lagi bagus sambungannya, kita nggak ajarkan cepat-cepat prinsip-prinsip apa yang Allah mau. Nah, baik. Pada saat ibu hamil tadi kita sudah sampaikan bahwa dalam rahim seorang ibu sudah terjadi proses pendidikan. Apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar, dan dilakukan ibu pesannya masuk ke janin. Makanan, minuman masuk ke plasenta, nanti masuk ke ya tali pusat, masuk ke pusatnya bayi. Maka sel-sel ini bertumbuh dan berkembang. Ya, bertumbuh dan berkembang. Nah, kemudian apa yang dilihat, diucapkan, didengar, dilakukan ibu, pesannya masuk dan sudah terekam juga di otak bayi ini, otak janin ini. Ya, kalau dalam rahim kita sebutnya janin. Jadi kalau ibu-ibu waktu hamil melakukan banyak hal kebajikan, maka di sini sudah tersambung otak janin ini. Tapi kalau ibu-ibu ya setiap lagi hamil ya dia cuma lihat TikTok doang dan TikToknya bukan TikTok yang faedah, ini juga tersambung nih, hati-hati ya. Nah, diharapkan kan ibu-ibu bisa banyak baca Quran. Bisa yang mushaf, bisa yang juga medianya gawai, kan tidak masalah ya. Kadang-kadang gawai ini kan sebuah media ya. Tapi kalau saya masih harus langsung lihat kitabnya nih, langsung mushafnya, langsung kertas. Karena otak saya itu era kertas, bukan era gawai kan gitu. Untuk itulah pada saat anak-anak, pada saat ya kita hamil, kita baca Quran, ya kita banyak mendengarkan kebaikan, mendengarkan tausiah, ya melihat hal-hal yang baik, melakukan yang baik, ini di otak seorang janin sudah ya terjadi sambungan ini. Masya Allah. Jadi kalau ibu hamil baca Al-Quran itu sangat penting karena terjadi sambungan-sambungan di dalam otaknya janin ini. Kemudian ya para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Ya. Jadi mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Insya Allah. Jadi manusia ini ya bisa mengamati orang lain. Neuron itu, sel otak yang di antara 100 miliar itu disebutnya mirror neuron atau neuron cermin. Ya. Karena bisa belajar dengan mengamati orang lain. Jumlahnya sekitar kurang lebih 30% dari 100 miliar neuron tadi. Bahkan bukan hanya manusia saja yang punya neuron cermin. Hewan golongan mamalia juga punya neuron cermin. Ya, kemudian juga reptil juga punya, tapi mamalia lebih banyak lagi. Tapi lebih banyak manusia. Itulah para hewan sebetulnya bisa diajarkan dengan dia mengamati cara kita memberi contoh. Ya, manusia apalagi karena dia kurang lebih 30%. Ya. Nah, neuron cermin mulai aktif pada saat bayi ini lahir. Jadi ya ini aktif langsung. Ya. Sehingga ya ini kalau bayi ini misalnya seperti ini kondisinya, dia lihat ayah bundanya ya seperti ini, selalu lihat gawai, lihat gadget, ini maka neuron cermin yang di otak bayi ini akan menyimpan dan nanti dia menirunya. Tadi dikatakan oleh Asosiasi Pediatrik di Amerika meminta untuk usia segini nih jangan didekatkan ini. Apalagi setiap hari lihat ayah bundanya kayak gini. Ini yang nanti sulit untuk mengatur ya penggunaan gawai pada anak-anak selanjutnya. Harusnya pada saat usia seperti ini ya anak-anak diajak bicara, anak-anak kemudian diperkenalkan dengan benda-benda yang real, yang nyata.
bukan hanya sekedar dari 2 dimensi. Nanti sayang sambungan otaknya, terutama tadi neuron cerminnya, ya sel otak yang cerminnya ini, ya kan? Sayang nanti, ya. Nah ini yang harus kita pahami. Harusnya kenalkan, ya ini gelas misalnya, ini meja, ini Abi, ini abang misalnya gitu, ya. Karena otak ini harus diperkenalkan, sebagaimana Allah Ta'ala memperkenalkan benda-benda kepada Nabi Adam alaihissalam di awal-awal dulu itu, waktu proses penciptaan, karena memang ada neuron ini yang akan tersambung-sambung. Karena kan bentuk otak begini kan sejak Nabi Adam alaihissalam tercipta ya sudah seperti ini kan. Ya. Nah ini yang perlu kita sadari sebetulnya ya. Karena bukan apa-apa, banyak orang tua susah banget sih ngatur anak-anak. Dalam hati saya, waktu kecil gimana dia? Ya. Terus saya sering tanya ya, waktu kecilnya gimana? Kata ibunya, saya sih nggak pernah perkenalkan gadget, tapi bapaknya tuh, kena lagi bapaknya. Ya itu tadi, saya tahu juga karena mungkin bapak ibu banyak orang tidak paham tentang kerja otak. Untuk itulah saya ya berusaha mensosialisasikan ini loh kerjaannya otak kita ini. Sayang banget kalau anak-anak di 2 tahun pertama kita cekokin dengan benda-benda ini. Walaupun kita tahu ini adalah media, bagaikan kertas juga sebetulnya. Tapi kan asik juga kalau kayak gini nih anak-anak ya langsung yang melihat langsung. Otaknya tuh biar melihat langsung bahwa meja itu ada bentuknya, ya wajah tuh ada bentuknya. Ya. Jadi kurang lebih nanti di lobus frontalis inilah yang merah ini, di antara neuron ini ya ada 30% neuron cermin di otak ini. Dan di otak yang merah inilah yang nanti kita bahu-membahu orang tua bekerja sama dengan Bapak, Ibu guru, Ustadz, Ustazah untuk memasukkan di sini. Memasukkan ilmu, memasukkan pengetahuan, memasukkan keterampilan, memasukkan nasihat, memasukkan contoh-contoh teladan dari Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya dalam bentuk sirahnya. Ini di otak ini nanti. Kalau yang putih ini gimana Bu Aisyah? Yang ini sudah ada isinya. Apa isinya? Allah sudah kasih watak di sini. Allah sudah kasih bakat di sini. Ya, dan juga isi tentang program-program gerakan-gerakan tubuh kita. Bahkan ya di lobus temporalis ini ditemukan di Harvard University oleh Ian Marshall dan Donna Zahar. Di sini ada God spot. Di sini ada sambungan-sambungan ya sifat-sifat ketuhanan. Dan dikatakan juga di sinilah yang kenapa kita diminta untuk melafazkan Asmaul Husna setiap hari agar sambungan Asmaul Husna yang ada di otak temporalis tersambung. Jadi ini luar biasa. Makanya kalau ada sekolah yang dari kecil ya mengajarkan pelan-pelan apa yang Allah mau, kemudian juga senantiasa melafazkan Asmaul Husna, itu kan luar biasa itu otak terstimulasi dengan cakep banget ya dibanding sekolah yang mungkin lebih sekuler. Itu nanti yang diajarkan masuk di sini tentang sekularitas. Nah, itu yang bahaya ya. Nah, baik. Kemudian ya tentu karena ini era digital kita perlu kenal juga gaya belajar di era digital. Ya, satu, memang anak-anak era digital menyukai format audio visual. Karena memang lebih mudah ya. Tapi ini sekali lagi ya baru kita perkenalkan di atas 2 tahun usianya. Ya. Kemudian apalagi memang saat kita era digital ini bergantung pada teknologi. Ya. Paling enggak bergantung sama listrik. Kita mati listrik lebih 1 jam aja, apalagi yang di kota besar ya, itu sudah gelisah semuanya. Karena semua akses-akses yang berperangkatnya digital itu nggak kepake kalau listrik mati. Ya. Ada punya power bank pun kalau sudah habis malah nggak pakai kan. Kemudian mereka mudah memahami contoh konkret. Itulah dibentuknya audiovisual. Kita semua nih, kalau virus COVID nggak dibikin audiovisual, tidak dibikin animasi secara audiovisual, kita nggak ngerti cara kerja COVID itu di dalam inang atau di dalam tubuh kita. Sehingga sulit lagi nanti kita ya, mengatasinya. Nah itulah
mereka ya ditemukanlah format audiovisual ini sebetulnya membuat kita jadi paham tentang hal-hal yang lebih konkret. Ya. Kemudian generasi ini memang kritis saat berpendapat. Ini harus tahu sehingga tidak perlu tersinggung banget ayah bunda, bapak ibu guru kalau mereka sedikit-sedikit bertanya, kalau mereka sedikit-sedikit ya melakukan argumentasi terhadap apa yang kita sampaikan. Karena mereka memang generasi kritis, atau kalau saya sampaikan generasi yang jujur berpendapat, jujur berpikir, jujur berperasaan, sehingga dia dengan spontan saja atau dia dengan kejujurannya tadi berani bilang sama orang tuanya, berani bilang sama bapak ibu guru ya bahwa ya saya nggak sependapat dengan itu, kayak gitu, ya. Karena kalau kita nggak sadar ini, kita nanti anggap mereka pembangkang lah, ya suka nantang lah. Padahal mereka itu adalah generasi yang kritis saat berpendapat. Kemudian mereka menyenangi guru atau tutor yang bersahabat. Intinya apa sih? Yang maksudnya bersahabat mau mendengarkan ya apa yang disampaikan. Nah, itu inti dari bersahabat. Jadi senang dengan guru-guru yang seperti ini. Ya, kita ingin menjadi guru idaman kan? Ya. Kemudian mereka juga gemar berinovasi. Ya. Nah, ini ada 6 karakteristik gaya belajar di era digital. Kemudian kita juga perlu sadar bahwa memang sekarang adalah era digital yang dimana semuanya dibuat compact dalam bentuk mini, karena sulit sekali sekarang kita mendapatkan hal-hal yang bisa yang ya membentuk sesuatu tuh yang memerlukan ruangan besar. Makanya apa-apa di sini, termasuk permainan. Mau main bola di mana sekarang? Ya, apalagi di kota besar. Lapangan bola sedikit, kalaupun ada tertutup. Kenapa? Karena saat ini juga pandemi. Masa pandemi membuat ya teknologi digital diperkuat atau dipercepat untuk menciptakan ya variasi-variasi teknologinya. Jadi banjir dia karena kondisi pandemi. Kenapa? Karena kita diminta lebih banyak di rumah, tidak bisa keluar. Nah, bagaimana berinteraksi sosial atau berinteraksi di luar rumah itulah dijembatani oleh teknologi digital ini. Yang penting kita sadar gitu. Sehingga kita nggak marah terus atau kita nggak ngomel terus terhadap kondisi era digital dan juga pandemi. Kapan kita ngomel terus nggak dapat hikmahnya. Ya. Nah, ini. Sehingga mari kita fokuskan prasangka bahwa teknologi digital itu sebetulnya mendatangkan manfaat yang lebih banyak dibanding mudarat. Kenapa begitu? Karena otak ini, kapan kita selalu berburuk sangka, maka prasangka itu terekam juga di otak. Kapan kita berbaik sangka, baik sangka itu juga terekam di otak. Itulah Allah Ta'ala ya berfirman di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Karena memang otak ini mengikuti prasangka. Ini masih mending nih begini nih. Satu ketika nanti gawai itu nempel di mata ini. Bahkan sekarang sudah mulai ada permainan-permainan yang kayak gini nih. Satu masa ini, entah berapa tahun lagi nih, seperti ini kurang lebih ya. Nah ini. Jadi terus saja berkembang nih teknologi digital ini. Ya. Untuk itu, agar di otak manusia atau di otak anak-anak kita, di otak anak-anak murid ini, ya, di bagian prefrontal cortex ini kan ada sambungan-sambungan neuron. Maka mari kita bantu anak untuk mengisi prefrontalnya ini dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Ya. Akan terjadi apa? Koneksi ini, neuron yang ini di otak ini akan membentuk memori prinsip-prinsip kehidupan. Sehingga mau era apapun ya. Baik, sebentar Bapak Ibu ya, sebentar. Baik, 1, 2. Ya. Jadi ya di era apapun, apabila kita ya mengajarkan anak dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau, insya Allah mereka selamat dunia akhirat. Walaupun nanti medianya masih bisa media kertas atau media gawai, ya. Karena ini tersambung-sambung terus ini.
Dari mana ya? Dari mata, dari pendengaran, dari ucapan, dari penghidupan, ya, dari seluruh kulit ini. Akan masuk ke sini lewat batang otak, lewat otak emosi, dan masuk ke prefrontal cortex. Nah, karena mau masuk di prefrontal cortex lewat yang disebut otak emosi, inilah tadi kaitannya pada saat anak-anak menerima informasi dengan senang, dengan semangat, itu lebih mudah masuk di sini. Tapi kalau dia tegang, dia marah, dia kesel, itu terhambat hanya sampai di sini, di batang otak. Dan batang otak itu ya hanya menyimpan short memory 1 kali 24 jam. Dibanding di sini, di prefrontal. Ya, ini yang long memory di sini, di prefrontal cortex. Ya. Nah, sudah masuk di sini pun diperlukan pengulangan atau repetisi. Itulah dalam pembelajaran masih perlu pengulangan, repetisi, murojaah. Agar apa? Agar sambungan-sambungan ini bertambah, sambungannya tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Sehingga selalu ingat. Jadi dalam pendidikan itu masih terus diulang-ulang. Makanya kenapa mesti ada ulangan, ya, ada murojaah, karena ini dia dibutuhkan di otak sebelah sini. Jadi kombinasi antara menerima pelajaran dengan perasaan, pikiran atau emosi yang positif dan kemudian diulang-ulang, inilah akan membentuk ya satu ya koneksi di dalam memori ini, tentu koneksi yang akan diingat selamanya. Ya. Kemudian yang luar biasa adalah di jantung manusia ini ya, walaupun kita sudah tahu kerja jantung itu memompa darah seluruh tubuh, namun pada tahun 1991 ada penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, dikatakan bahwa jantung manusia di daerah serambi kanan itu ada sel otaknya juga. Ya, ada neuronnya juga. Tadi di otak jumlahnya 100 miliar, di jantung jumlahnya ternyata ada 40.000 neuron. Sehingga pada saat kita juga belajar, mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau, di bagian otaknya jantung ini juga terjadi sambungan seperti ini. Allahu Akbar. Inilah kesepakatan para ulama, para ilmuwan yang disebut kolbu itu organnya adalah jantung. Karena jantung ya dibanding organ yang lain dia punya fungsi atau keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Keutamaan pertama saja membawa darah ke seluruh tubuh. Nanti darah itu isinya nutrisi, mineral, vitamin, cairan. Ditambah lagi diketahui tahun 91 di sini ada otaknya. Jantung ini ada otaknya. Kolbu ini berakal. Dan yang luar biasa sesungguhnya ya oleh Imam Al-Ghazali tahun 1110 Masehi mengatakan bahwa di kolbu manusia itu ada titik kolbu atas suara Tuhan. Imam Al-Ghazali juga yang mengatakan definisi kolbu ya secara detail yaitu organ yang ada di dada yang cenderung sebelah kiri bentuknya rongga, di dalam ada darah yang hitam sekali. Itu cocok sekali dengan definisi dari si kerja jantung ini. Jantung ini di dada cenderung ke kiri, bentuknya rongga, di dalam ada darah hitam sekali karena di sini berkumpul darah. Memang darah kalau sedikit-sedikit merah, tapi kalau berkumpul di jantung hitam. Dan yang luar biasa, Imam Al-Ghazali mengatakan ada suara Tuhan sudah di sini. Hanya memang waktu itu di sana, waktu dulu ini, ya kan belum ada peralatan yang lebih detail lagi. Belum ada fungsional MRI. Tapi Imam Al-Ghazali sudah diberikan petunjuk oleh Allah bahwa di situ ada suara Tuhan. Barulah ya tahun 1998 di Institute of Heart Math, kerjasama antara Inggris dan Saudi Arabia yang memang sengaja meneliti tentang kolbu, itu ditemukan, dikatakan ada pola atau patron ya apa yang Allah mau di dalam jantung manusia ini. Sebagian lagi mengatakan ada patron atau pola Al-Quran di jantung kita. Tapi baru patronnya, masih tipis. Sehingga nanti memang ya harus ditebalkan dengan mengaji dan mengkaji.
Suratul Fatihah itu luar biasa ya, karena kita setiap hari baca berkali-kali, maka di otak sudah tersambung ya Suratul Fatihah dan juga di kolbu kita. Dia muncul. Karena awalnya tipis. Nanti manusia ya diminta untuk mengkaji sehingga nanti muncul ini, tebal ini nanti. Itulah makanya mengapa anak-anak kita ya di masa-masa belianya ini ya kita memberikan ajaran ya mengaji dan mengkaji Al-Qur'an. Kenapa? Agar di kolbu ini atau di jantung ini ya jangan sampai keduluan dengan faham-faham lain. Karena nanti menutupi pola atau patron dari kolbu yang Al-Qur'an ini. Inilah makanya mengapa ya saya sangat senang kalau ada sekolah-sekolah dari masih belia anak-anak langsung diperkenalkan Al-Qur'an. Tentu dengan sebuah metode, tentu dengan sebuah cara yang menyenangkan. Karena otak anak-anak itu Allah kasih perkembangan di otak kanan, otak bermain. Jadi harus lewat permainan atau harus lewat hal-hal yang bikin dia senang agar sambungan-sambungannya ini yang di otak dan di jantung itu tersambung dengan baik, dengan kuat. Inilah mengapa pada saat kita mengaji dan mengkaji, sambungan di otak terjadi dan sambungan di jantung juga terjadi. Masya Allah. Ya, ini. Tentu jangan hanya anak-anak, kita juga. Ya, apalagi pada saat usia sudah dewasa, sambungannya akan lebih banyak. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar menghafal, tetapi sudah memaknai atau mulai mengetahui ya bagaimana menggunakan ayat ini di kehidupan. Sambungannya lebih banyak lagi nanti. Ya, baik. Kemudian, ya diminta kita sabar mengulang penjelasan pada anak. Ini jelas sekali. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwasanya dia berkata Rasulullah sering mengulang-ulang perkataan beliau sebanyak 3 kali. Hal itu dimaksudkan agar setiap perkataan yang beliau paparkan dapat dipahami. Ya, hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah saja menjelaskan tentang Al-Qur'an diulang-ulang ya. Padahal Al-Qur'an menggunakan bahasa induknya adalah bahasa Arab. Ini aja diulang sebanyak 3 kali. Apalagi kita, ya anak-anak mungkin belum mengerti, ya kita ulang-ulang aja. Dan nggak usah merasa ini susah banget sih, udah diulang-ulang nggak ngerti-ngerti. Ulang saja. Karena pada saat mungkin waktu diulang, anak-anak sedang nggak enak perasaannya atau sedang capek. Jadi ulang aja lagi, ulang aja lagi seperti itu. Ya. Kemudian ya ingat tadi apa yang diulang-ulang terjadi sambungannya lebih tebal lagi ya. Bahkan waktu diulang dikasih tahu maknanya dari ayat ini, dikasih tahu terjemahannya, dikasih tahu tafsirnya, dikasih tahu bagaimana ya contoh-contoh penggunaan ayat ini di kehidupan, itu terjadi sambungan yang luar biasa. Kemudian keutamaan mengajarkan ilmu, ya saya yakin ayah bunda bapak ibu guru sudah paham ya. Rasulullah SAW bersabda barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya itu. Jadi ayah bunda pada saat kita kondisi pandemi sekarang, anak-anak di rumah, Bapak Ibu Guru sudah memberikan informasi lewat Zoom atau lewat gawe lainnya atau lewat teknik lainnya. Terus kita membantu anak lagi untuk mengulangnya lagi atau untuk menjelaskan. Karena nanti kan kalau di sekolah kan proses pengajaran, kita di rumah proses pendidikan. Bahkan kita kasih contoh. Ini Masya Allah nanti ya pahalanya untuk kita terus. Kadang-kadang ya terutama bunda ya mudah-mudahan di sekolah kita ini sudah sadar ya, banyak di sekolah lain nggak sadar, ibu-ibu ngeluh suruh dampingin anaknya belajar. Padahal kalau ibu itu ngerti bahwa pada saat diajarkan anak mengajarkan basmalah, pertama kali yang mengajarkan basmalah pada anak Bismillahirrahmanirrahim itu ibunya, maka seumur hidup itu anak baca basmalah amalnya mengalir untuk ibunya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala anak itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Ini asiknya kita dari pandemi ini, hikmahnya kita bukan hanya Bapak Ibu Guru yang dapat pahala, tapi orang tua juga tambah lagi, Masya Allah.
Dan ini asiknya juga kalau kita ya berprofesi sebagai pengajar ya, insya Allah ya. Ya. Nah, kemudian juga dikatakan ajarkan ilmu sesuai dengan kondisi pengetahuan anak dan apa yang mereka sukai. Ya, Rasulullah SAW bersabda, katakanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Ya, serta tinggalkanlah apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Jadi ini nanti ada kaitannya sama otak ini. Ya, karena kan ini nggak ada, ini tuh antara Islam dengan ilmu pengetahuan itu satu. Dia nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Jadi ya Rasulullah SAW minta kita menyampaikan sesuatu pada anak dengan ya cara yang mereka sukai. Jangan pakai yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Kenapa? Karena nanti anak menolak. Kalau nanti menolak, nanti ini yang Nabi bilang, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi kalau kita menggunakan teknik-teknik dengan yang tidak mereka sukai, ya mereka nanti ya na'udzubillah min zalik, alergi. Ya, mereka nanti nggak suka sama pelajaran Islam. Dibilanglah Islam ribet lah, banyak aturan dan sebagainya. Karena sebetulnya cara penyampaian kita, itulah diminta sampaikan dengan apa yang mereka tahu dan mereka sukai. Ya, apa yang mereka tahu berarti bertahap dan apa yang mereka sukai dengan cara-cara yang baik dan pantas di usianya. Ini yang harus kita ingat lagi. Karena kalau tidak, ya ini paling banyak kenapa saya perhatikan anak-anak yang menolak ajaran-ajaran Islam padahal Islam itu luar biasa. Dan kita perlu juga kenali gaya belajar anak. Karena ini kaitannya dengan persarafan. Persarafan. Ya. Kenapa Bu Aisyah? Ya, sistem saraf ini itu kerjanya kayak kabel listrik atau kabel telepon. Ya, sistem saraf ini. Ini nih. Jadi apa yang ada di otak itu jalan. Apa yang nanti ditangkap oleh indera itu jalan untuk masuk ke ya bagian otak depan tadi yang kalau tadi kita sudah belajar sama-sama, kita sepakati atau kita ulang-ulang sama-sama bahwa disinilah fungsinya nanti pelajaran masuk ditanam di sini. Ya, ditangkap oleh mata, telinga, hidung, nanti lewat sistem saraf. Nah, namun ternyata setiap manusia sistem saraf ini bekerjanya berbeda-beda. Ini istilahnya terkenal dengan gaya belajar. Ada anak, ya, saraf matanya lebih dominan untuk menangkap informasi atau data-data. Sehingga anak tersebut setiap mau belajar, dia harus melihat Bapak Ibu gurunya, melihat tulisannya, bahkan tulisannya kadang di stabilo berwarna-warni supaya langsung kelihatan, ditangkap oleh mata. Maka ini disebut gaya belajar visual. Dari keseluruhan indera, matanya lebih cepat menangkap untuk dia dibawa ke sini gitu. Ada anak juga telinganya, saraf telinganya yang lebih dominan menangkap informasi atau data. Inilah disebut gaya belajar auditori. Ciri khasnya selalu ingin belajar di tempat yang rame itu. Satu. Kedua, biasanya dia nggak lihat Bapak Ibu gurunya, tapi telinganya diarahkan ke sumber suara. Ini kalau kita nggak paham sebagai Bapak Ibu di rumah, anak yang misalnya tidak melihat monitor, tapi telinganya yang diarahkan ke sumber suara yang ada di laptopnya, itu biasanya auditori itu. Kalau kita nggak ngerti, kita marahin. Ayo kakak lihat Bapak Ibunya, lihat Bapak Ibu guru, lihat. Lah dia juga nggak ngerti gaya belajar. Disuruh ngelihat kan telinganya menjauh. Itu menyulitkan nanti. Atau ciri khasnya dia selalu minta sama ibunya, Bunda bacain aku. Ya, Bunda bacain. Terus kata ibunya, baca sendiri, kan udah bisa baca sendiri. Wah, gitu. Padahal ini telinganya ini dia mau menangkap dulu dengan yang auditori, baru nanti dia baca sendiri gitu. Ciri khasnya lagi kalau misalnya ulangan yang lagi sepi gitu ya, ulangan sepi, itu baca soalnya dilafazkan dengan agak keras itu. Karena itu telinganya dia harus dengar soalnya.
Atau anak-anak yang gaya belajar auditori, senang sekali ya cara belajarnya, dia tidak baca buku, tapi dia dengarkan temannya diskusi atau temannya jawab pertanyaan-pertanyaan secara diskusi. Itu gaya belajar auditori. Bukan hanya anak-anak saja, kita pun semua orang tua ada juga yang auditori kayak gini. Makanya yang auditori itu mungkin ibu-ibu lebih senang apa? Lebih senang mendengarkan tausiah itu di YouTube kah, di IG kah, dibanding membaca buku gitu. Setelah itu baca buku tapi auditorinya lebih kuat. Satu lagi, saraf yang ada di tangan dan di kaki itu lebih cepat menangkapnya dengan dia harus bergerak. Ini namanya gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik. Maka jangan heran ada anak waktu mendengarkan gurunya dia gerak-gerak tangannya, ya, dia colek-colek temennya atau dia pegang bola, pegang squeezy atau dia pegang mainan. Atau kalau kakinya itu saraf kakinya yang lebih kuat, itu mungkin dia murojaah, dia sambil jalan bolak-balik. Atau mungkin kalau dalam kelas dia selalu keluar dari mejanya, dia datangi ke meja temannya, datangi lagi meja temannya di belakang. Itu ya bisa jadi dia gaya belajarnya kinestetik. Anak sekarang ditemukan secara riset 60% gaya belajarnya kinestetik. Ini kita perlu tahu agar kita bisa membantu mereka ya menerima informasi pelajaran lewat indranya dan bisa masuk di otak dengan tepat. Dengan apa yang mereka sukai. Gitu. Kalau tidak apa? Kalau tidak nanti di otak manusia itu ada namanya batang otak atau otak reptil, ini tegang. Kalau batang otak reptil tegang, satu, ilmu cuman tersimpan di sini dan ini hanya 1 kali 24 jam memorinya. Itulah kalau kita zaman dulu ini ada istilah, mungkin sampai sekarang ya, SKS, sistem kebut semalam, belajarnya baru malam hari, itu mungkin ingat cuma 1 kali 24 jam. Kalau ternyata besoknya Bapak Ibu guru bilang, ya ulangannya ditunda 3 hari lagi. Oh itu udah bubar jalan itu memorinya. Harus dibaca ulang. Nah karena tegang dia nggak masuk ke depan sini. Sistem kebut semalam kan tegang, maka dia nggak masuk depan sini, dia masuk sini. Memang dia keluar cepat lewat apa? Sumsum tulang. Jalan ke tangan untuk menulis atau mengetiknya gitu. Ya. Tapi kan diharapkan depan sini masuknya ilmu itu. Dan satu lagi, kalau ini tegang, maka respon tubuh ada 2, fight or flight. Ya, nantang atau ngambek, atau serang atau lari. Memang Allah memang menciptakan batang otak ini untuk melindungi manusia kalau ada serangan makhluk buas, manusia buas, misalnya copet lah, begal, atau kita dikejar binatang buas, atau tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada banjir. Ini batang otak yang bekerja sebetulnya. Agar apa? Kita ya fight or flight. Ya. Fight, kita fight. Ya. Atau kita lari aja. Kalau kita dicopet, kita disuruh serang aja. Ya. Atau bertahan. Atau lari sekalian, nggak apa-apa juga. Semua otak berhenti pada saat kita tadi sedang terjadi sesuatu yang membahayakan. Allah perintahkan batang otak fight or flight. Supaya badan langsung nggak banyak pilihan. Jadi otak analisa, otak yang ada di intelektual ditutup dulu oleh Allah sementara. Namun ini juga bekerja bila seseorang dalam kondisi tegang, pandemi tegang. Kita di rumah tegang, kita nggak tahu virus itu, apalagi sebelum-sebelum ini. Ya, di rumah pun tegang, maka banyak sekali orang tua juga tegang terhadap anak, akhirnya fight or flight. Ya, anak juga tegang melihat orang tua, akhirnya fight or flight juga, nantangin orang tua atau ngambek kan gitu. Ya. Jadi inilah yang terjadi sebetulnya di otak, ya. Di kondisi pandemi atau di kondisi biasa, tetapi di pandemi ini jadi sangat-sangat tegang. Ya. Jadi sekali lagi ayah bunda bapak ibu guru, ini yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita akan perdalam dengan ngobrol-ngobrol lagi atau sharing atau diskusi. Ya. Tapi dari tinjauan neuroscience ini perlu saya sampaikan karena inilah yang sama-sama kita kerjasama mau mengisi, ya, mau memberi masukan kepada otaknya anak-anak tentang ad-dinul Islam. Ya. Islam sebagai ad-din, bukan hanya sekedar agama tapi ad-din. Ya, dia petunjuk hidup, betul-betul petunjuk hidup. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih banyak. Walam bisawab. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustazah Afifah. Tafadhali Ustazah Afifah.
Silakan Ustazah Afifah. Baik. Ya. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan bagikan ilmunya yang Masya Allah sangat luar biasa, detail dan lengkap, sangat menggugah dan mencerahkan kita semua, dan juga memotivasi kita semua, para orang tua dan guru untuk menjadi lebih baik lagi. Baiklah, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan kami buka menjadi 2 sesi. Sesi pertama untuk 2 orang penanya, kami persilahkan untuk bertanya secara langsung dengan membawa orang penanya juga yang akan kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk pertanyaan yang di kolom chat bisa diminta untuk menuliskan pertanyaannya. Kita langsung masuk saja ke sesi pertanyaan yang pertama. Bagi Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Sebutkan nama, kemudian santri dari Ananda siapa, dan langsung saja mengajukan pertanyaannya. Baik, pada webinar kami persilakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, Ustazah Afifah, ini ya. ada Ummu Kenes ini, Ummu Kenes raise hand. Ada Ummu Sofi Ali juga raise hand. Baiklah, di sini ada pertanyaan yang masuk dari Ummu Najma, maaf. Baik, ini ada yang mau bertanya. Dengan Ummu Sofi Ali. Iya, Ustazah. Kami persilakan. Silakan Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat senang sekali ya kami bisa bertatap muka walaupun secara virtual dengan Dr. Aisyah. Salam kenal dokter. Saya Umi dari Sofi Ali Atikah Muna. Ada 2 putri saya di sana, Dok. Alhamdulillah. Saya dari Bekasi. Begini dokter, kami akan ada 1 pertanyaan. 1 anak saya di Ma'had Aisyah ini ada yang dia itu menyukai hafalan, menghafal Quran, senang, tapi saya lihat kemampuan menghafalnya itu lemah. Jadi itu bagaimana, yang saya tanyakan, bagaimana caranya supaya dia mempunyai kemampuan yang minim itu, yang saya lihat prestasi dari kelas 1 sampai kelas 3 kok hafalannya masih segini, padahal dia suka itu gitu loh, dokter. Itu bagaimana caranya supaya kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Ini yang anak keberapa? Anak yang ketiga, dokter. Jadi gitu ya. target hafalan dari Ma'had itu 10 juz. Nah, dia sampai sekarang baru mencapai 6 juz. Nah, itu susah untuk diulang. Dan itu saya lihat dia ada semangat di sana, tapi yang dia menjadikan dia itu juga minder, udah terus saya ketika itu udah menghafal terus, tapi ya itu mampunya seperti itu. Nah, bagaimana itu ya, dokter, kan dia sehingga dia itu bisa mampu lebih apa, memang sudah standarnya kemampuannya segitu atau bisa ditingkatkan lagi gitu, Dok. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Ummu Sofi Ali Atika. Insyaallah. Ya.
Baik, saya jawab langsung, Ustazah Afifah atau gimana? Ya, Oh ya. langsung saja kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan untuk memberikan Terima jawabannya. kasih. Terima kasih ya. Baik. Kalau ditanya apakah bisa ditingkatkan, tentu masih bisa ditingkatkan. Tinggal kita cari tahu dulu gaya belajar dia. Dia senangnya yang mana sih? Yang visual, auditori, atau kinestetik? Sebetulnya semua indera ini bisa menangkap informasi, gitu ya. Tapi ada anak yang memang auditorinya yang lebih kuat, maka dia harus dibantu untuk didengarkan dulu berkali-kali, mendengarkan. Ada anak yang matanya yang lebih kuat, maka dia nggak perlu didengarkan, dia harus lihat tulisannya. Itu ya. Atau dia yang kinestetik yang harus goyang gerak sana gerak sini. Nah, tinggal nanti ditanyakan ya, apakah di sana bolehkah waktu menghafalkan dia sambil ya jalan-jalan gitu. Ya, saya beberapa kali pernah lihat di Al Azhar University, betul-betul yang di Al Azhar ya, di Kairo itu banyak banget itu. Waktu menghafal Quran itu sambil jalan, bawa Qurannya, sambil jalan kanan kiri karena itu kita langsung tahu oh ini gaya belajarnya kinestetik dan diperbolehkan. Karena kalau orang kinestetik, apalagi masih usia-usia muda kayak gini ya, belum lagi bisa kontrol dia punya motorik, itu kemudian dilarang untuk jalan sana jalan sini, itu menyulitkan nanti untuk memasukkan informasi ya hafalan itu di otaknya. Jadi perlu dilihat dulu nanti, perlu didiskusikan ya dengan ustazanya. Ya kira-kira kan di sana kan sangat-sangat diperhatikan ya oleh guru-guru. Jadi ditanyakan kira-kira dia senangnya apa ya? Atau tanyakan anak. Karena kalau anak mengerti tentang gaya belajarnya, dia jauh nanti lebih semangat. Karena ada anak gini, melihat temennya baca, kok udah bisa ya? Aku kok kalau baca nggak bisa ya, tapi kalau aku dengar, aku ngerti, gitu. Aku bisa, misalnya gitu. Nah ini harus disampaikan bahwa oh itu gaya belajarmu namanya gaya belajar auditori nak. Sistem sarafmu yang Allah ciptakan di telinga lebih kuat penangkapannya dibanding mata. Temenmu itu visual, temenmu. Walaupun semuanya itu nanti ada, cuman nanti dominannya apa? Urutan 1, 2, 3-nya apa? Ada anak auditori, visual, kinestetik. Ada anak kinestetik, auditori, visual. Ada anak visual, kinestetik, auditori. Jadi ini harus paham juga tentang ini. Supaya ya dia gembira. Karena kalau dia gembira, ya sambungan otaknya itu ya neurotransmitter atau zat kimia yang jenisnya dopamin. Tapi memang harus diulang-ulang. Memang harus diulang-ulang ya. Tapi dengan diulang gembira maka sambungannya kan ini beda nanti. Tapi kalau dia tegang karena tadi ya dia merasa minder gitu kan, terus nggak tahu tentang gaya belajarnya, itu nanti si batang otak ini tegang, itu hanya ingat 1 kali 24 jam, besok lupa lagi kan gitu. Jadi tadi sengaja saya memberikan ya tinjauan dari ilmu otak supaya kita ayah bunda, bapak ibu guru ngerti bahwa oh ternyata ada faktor-faktor yang harus diperhatikan terhadap anak-anak ini, terutama gaya menangkap ilmunya ini gitu. Ya. Jadi nanti Ummu Sofi diskusikan lagi, terus atau tanya Ananda, kamu lebih senang belajarnya mendengarkan dulu atau melihat dulu atau gerak-gerak dulu? Yang mana? Nanti insya Allah, kalau dia sudah, oh pantesan, aku kok ternyata memang senang dengar sama gerak-gerak. Ya, jadi jangan heran kalau nanti dia di kamar, dia muter gitu. Ya, atau dia menghafalkan dengan gerak. Nah, nggak di satu tempat dia menghafalkan, nggak hanya di kamar, dia mungkin pindah lagi di tempat lain, mungkin pindah lagi tempat lain. Ya. Itu gaya belajar. Ya. Dan kalau Imam Syafi'i mengajarkan kita ini kalau mau hafal Quran, itu 40 kali dibaca. Ayat itu 40 kali dibaca. Jadi 40 kali baca aja, jangan tutup mata gitu. 40 kali baca. Ya. Jadi selingi karena ini bukan bahasa induk ya, bahasa induk kita Indonesia, jadi harus diselingi dengan terjemahannya 40 kali. Yang ke-41 kali langsung hafal itu.
Jadi makanya waktu menghafalkan ada metode-metode ya. Kalau saya masih pakai yang Imam Syafi'i pakai itu ya, setiap baca ayat dibikin 1, baca lagi ayat 2, baca lagi ayat tersebut ya 3 sampai 40. Yang ke-41 tutup mata langsung hafal itu insya Allah. Ya. Nah itu metodologi. Saya kira di Ma'had Aisyah ini ada metodologi yang nanti diajarkan mungkin lebih simpel ya. Tapi kalau saya masih tetap pakai yang 40 kali dibaca. Angka 40 di otak itu ngerti loh. Luar biasa. Jadi kurang lebih seperti itu ya Ummu Sofi ya. Insya Allah Ananda semakin semangat nanti dan tentu doakan terus ya. Allah ya minta sama Allah untuk ditambah ilmunya, ditinggikan kecerdasannya seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, berikutnya silakan saya kembalikan. Ustazah, suaranya putus-putus, Ustazah Hafifah. Dr. Aisyah Dahlan sudah memberikan jawabannya. Terima kasih juga kepada Ummu Sofi yang sudah. Oh ya, ya Ibu di sini lagi gangguan sinyal karena hujan deras. Terdengar? Ya, terdengar. Sekarang terdengar. Tadi putus-putus. Kita lanjutkan ya Bu ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Aisyah yang sudah memberikan jawabannya. Dan terima kasih juga kepada Ummu Sofi yang sudah mengajukan pertanyaannya. Masya Allah. Semoga tercerahkan Ibu, Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan, untuk sesi tanya jawab masih kami buka untuk 1 orang penanya lagi. Bagi yang ingin bertanya secara langsung kami persilakan untuk membuka mikrofonnya. Jika belum ada, maka langsung saja kita ke sesi tanya jawab yang kedua. Akan saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Dari Ummu Zafran. Mohon izin bertanya kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan, apakah bila otak dianggap rusak masih dapat diperbaiki? Dapat diperbaiki dan ditinjau dari segi medis. Jazakallahu khairan. Satu, dua, suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ummu Zafran tadi ya. Ya. Otak ini, ya kalau istilah rusak ini tentu adalah banyak hal ya yang diistilahkan rusak itu. Kalau tadi yang saya di awal-awal itu mengistilahkannya hangus, tapi hangus itu mungkin ada 1 saja kabel hangus atau 2 kabel hangus gitu. Kalau yang disebut rusak ini bisa saja karena misalnya menggunakan narkoba, kemudian penyimpangan-penyimpangan lain, dia ya kena pornografi, kena LGBT dan sebagainya, itu mungkin baru dikategorikan rusak. Tapi saya lebih senang istilahkannya terganggu. Karena memang istilahnya sebenarnya terganggu, bukan rusak. Kalau tadi koslet itu istilah awam itu, karena memang di otak kita ada listriknya. Ya, nah, apakah bisa diperbaiki? Kalau sambungan tadi terjadi ya sebuah sambungan yang membentuk memori, otak kita, misalnya contoh gampang aja dalam parenting ya, dicubit ibu misalnya, di usia-usia masih anak-anak, itu sambungan otaknya ya tentang dicubit ibu karena ekstrim, karena tadi ditangkap oleh kulit, ya ditangkap oleh mata, dia melihat ibunya mencubit, mendengarkan juga ibunya mungkin berteriak, tangan ibunya juga mencubit di bagian kulitnya, maka itu otak itu sambungannya nggak cuma 1. Mungkin 3 tadi, tersambung begini. Dan tadi kita lihat gambar ya, ini sambungannya nggak nempel begini ya. Nggak nempel begini, tapi dia ada celah gini, nanti zat kimia itu yang keluar. Karena peristiwanya peristiwa yang menyedihkan atau menyakitkan, zat kimia yang keluar itu ya zat kimia yang memang bukan yang golongan dopamin, tapi golongan yang membuat dia stres gitu. Dan sangat erat ini nggak bisa dicopot. Nggak bisa dicopot. Hanya bisa ya neurotransmitter tadi yang tadi kita menganalogikannya kayak lem, itu dikurangi lemnya. Hanya bisa itu. Dengan cara apa? Kita saling memaafkan. Dengan caranya itu. Ya. Makanya diminta ya oleh Allah kita untuk memaafkan. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya.
fa'fu anhum wastaghfir lahum. Tuntun di Ali Imran 159 itu. Ya. Jadi kita saling memaafkan. Dengan saling memaafkan itu, maka sambungan di neuron itu ya agak berkurang, tapi nggak bisa lepas sama sekali. Ibarat kayak amplop yang sudah dibuka lemnya, ditempelkan, terus kita buka, tapi dia tetap bisa menempel, walaupun tidak sekuat tempelan pertama. Mengapa begitu? Agar ya itu menjadi pembelajaran. Jadi bukan hanya anak saja yang terjadi sambungan memorinya kuat. Kita juga sebagai ibu, tentu kan waktu marah itu juga terjadi sambungan memori. Nah pada saat sudah saling memaafkan, ya Uminya bilang, Umi minta maaf ya nak, kemarin waktu Umi marahin kamu karena Umi capek banget. Umi kayaknya tiba-tiba pusing, terus lihat kamu loncat-loncatan sama adikmu, makanya minta maaf. Ya. Dan waktu minta maaf juga kalimatnya Umi minta maaf. Bunda minta maaf. Ibu minta maaf. Selama ini kita begini, maafin Umi ya. Maafin Bunda ya. Maafin Ibu. Itu nampaknya sama tapi berbeda secara semantiknya. Diksinya juga berbeda. Kalau kita belajar ilmu balaghah kan ilmu bahasa kan beda. Ibu minta maaf ya nak. Karena kita kan yang hilaf. Dan kita yang sudah lebih dewasa, yang tahu yang belajar juga tentang otak. Jadi kita minta maaf, Ibu minta maaf ya nak. Dan minta maafnya tentang apa? Itulah disebut kemarin kamu loncat-loncatan sama adikmu karena takut jatuh, makanya Ibu teriak. Itu harus disebut. Kenapa? Agar pada saat kita sebut peristiwanya, otak mencari yang mana sih sambungan yang mau dilepaskan secara ya tidak terlalu erat. Yang mana sih? Gitu. Yang mana sambungannya itu? Ya, jadi kita harus ceritakan, kita ceritakan. Atau misalnya kalau dia sudah mulai remaja ya, dulu kamu waktu TK ya, ibu nggak sengaja ya pukul tangan kamu karena kamu mau nyebrang tanpa lihat kanan kiri. Ibu minta maaf ya. Jadi harus disebut supaya otak itu langsung cari yang mana. Yang mau tadi dilepaskan lemnya tadi. Yang dikurangi lemnya tadi. Jadi seperti itu yang kita bisa atasi. Ditambah lagi otak bisa disambung yang lain. Ini kan udah 3 tersambung nih. Udah kita minta maaf. Makanya sambungannya udah lebih kurang nih sambungannya. Terus kita kasih tahu waktu itu ya ibu nggak sengaja karena kamu bahaya nyebrang nggak lihat-lihat. Itu nanti ada sambungan baru lagi yang ada di sekitar itu. Namanya sambungan makna baru namanya. Itulah kita minta maaf, saling memaafkan dan menasehati kembali. Itu cara untuk membuat memori yang terlanjur kita membuat kesedihan atau luka di masa kecilnya itu kita bisa atasi. Ya, kita bisa obati namanya. Oke? Ya, baik, mudah-mudahan. Tapi kalau soal narkoba, dia kena hal-hal yang menyimpang, itu ada treatment khusus ya. Ada treatment khusus, ada cara-cara yang lebih khusus lagi. Tapi karena ini kita membahas lebih banyak ke parenting, yang tanpa sengaja mungkin kita nggak tahu, kita mungkin sedang capek pada saat itu, muncullah kita berteriak kah, menghardik kah, pelototin kah, atau mungkin masih juga ada yang sempat mencubit. Jadi sekali lagi ya kita membahasnya tentang yang ini ya. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab untuk Ummu Zafran. Saya kembalikan lagi untuk Ustazah Afifah, kepada Ustazah Afifah sebagai moderator, silakan. 1, 2. Mungkin hilang sinyal ya. Atau kita langsung ngobrol dengan Pak Ustadz Halim, Pak Halim. Sambil menunggu Ustazah Afifah, barangkali sinyalnya drop. Oh iya, baik dok. Ya. Dok, saya mau ada pertanyaan nih dok. Siap. Pertanyaannya mewakili dari teman-teman guru nih dok. Baik. Tadi kan ada tipikal santri, tipikal murid itu visual, auditori, sama kinestetik ya dok. Ya, gaya belajar. Nah, dari sekian santri kita, dari sekian murid kita yang ada di Mahat, di pondok, saya yakin tiga-tiganya ada semua. Pasti. Ya. Nah,
jalan tengahnya bagaimana, Dok? Supaya kita tidak mendolimi yang visual, tidak mendolimi yang kinestetik, ataupun tidak mendolimi yang auditor. Jadi supaya para ustadz dan ustadzah ini tidak dianggap, oh kan yang diperhatikan hanya si fulana, saya tidak, gitu loh, Dok. Minta resepnya, tipnya gimana, Dok? Ya. Itu, Dok. Jazakallah khairan Pak Halim. Yang pertama justru kita sebetulnya nanti ada baiknya mengajarkan tentang gaya belajar pada anak-anak juga. Ini ada tesnya Ustadz. Ada tesnya untuk mengetahui mana yang dari 3 gaya belajar, mana urutannya atau mana dominasinya. Karena kalau anak ngerti, dia bisa mengatur sendiri cara belajarnya. Gitu. Setelah anak-anak para santri tahu, oh saya gaya belajarnya dominan kinestetik, baru keduanya auditori, baru keduanya visual misalnya. Sehingga nanti membantu para guru untuk dia mengetahui sendiri gitu. Sehingga misalnya dia bilang sama gurunya, misalnya Ustadz saya ini ternyata kinestetik, jadi afwan kalau saya menghafal Quran tangan saya gerak-gerak atau saya harus jalan-jalan gitu. Jadi dia harus ngerti sendiri sebetulnya. Ya, ada santri lagi bilang ya ustazah tolong dong ustazah dulu deh yang bacakan karena saya auditori gitu. Itu sangat-sangat membantu kan dengan dua-duanya. Karena banyak sekali riset membuktikan setelah ditemukan teknik gaya belajar ini ya anak-anak tercerahkan. Jadi anak-anak duluan tercerahkan sehingga dia nggak merasa bahwa kok aku nggak bisa, ya udah berkali-kali baca. Memang dia nggak bisa berkali-kali baca karena dia auditori. Harusnya dia berkali-kali dengar. Gitu. Jadi dia tercerahkan sendiri. Oh, aku auditori. Kayak saya, sewaktu saya belajar tentang gaya belajar, hanya kan terlambat ya kita belajar gaya seperti ini. Untung waktu kuliah, saya tahu diri saya auditori, sehingga ya saya setiap mau belajar, saya datangi teman-teman untuk kamu kalau lagi diskusi dikerasin suaranya ya, saya dengerin aja. Setelah saya mendengarkan, baru saya baca buku kitabnya. Karena yang urutan kedua saya visual. Jadi saya dengar dulu sehingga ilmu yang tadi dibacakan oleh teman-teman ini udah nyambung dulu di otak saya karena dari pendengaran saya lebih kuat gitu. Baru saya baca. Waktu saya baca, saya bilang, oh ini toh tadi yang diomongin gitu. Seperti itu. Itu memudahkan. Ada anak misalnya yang visual, makanya dia waktu belajar nggak mau tempat rame. Jadi jangan ada yang ngomong, karena dia harus membaca, gitu. Dia harus membaca, sehingga dia tahu persis bahwa oke, itulah mengapa saya harus bacanya sendiri, nggak bisa rame-rame. Jadi nggak perlu misalnya harus belajar kelompok di awal-awal. Ada anak yang kayak gitu nggak mau belajar kelompok, kenapa? Dia visual, gitu. Ada anak juga belajar yang senangnya pas rame, udah pas rame dia boleh jalan-jalan. Nah, itu kombinasi auditori dengan kinestetik atau kinestetik dengan auditori. Sehingga dia dengan tahu saya harus belajar nggak di kamar nih. Saya belajar di luar ya, atau di teras atau di taman gitu untuk dia jalan-jalan sambil ngomong sendiri gitu. Itu membuat anak-anak mengerti dirinya. Ya. Nah, tentu karena juga kita para guru misalnya juga ada model gaya belajar yang dominannya, kita juga guru juga harus ngerti saya yang mana gitu kan. Nah, sehingga karena dua-duanya tahu, jadi dua-duanya memudahkan sebetulnya. Kurang lebih seperti itu biasanya ya yang nanti bisa kita pakaikan gitu ya. Nanti bolehlah saya carikan tesnya Pak Halim, nanti saya bisa berikan. Nanti bisa anak-anak dites gitu ya. Ada tuh tesnya sekarang. Mengetahui model gaya belajarnya gitu. Itu enak nanti. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Dok. Mudah-mudahan namanya baik, kurang lebih seperti kita itu, ini, Masya Allah. Ya, nama mahatnya kan Mahat Aisyah ini biar seperti Ibu Aisyah gitu loh maksudnya. Masya Allah, tabarakallah. Saya juga senang banget kemarin dapat kabarnya Aisyah. Oh, ya. Itu enaknya kalau kita diberi nama Aisyah ya. Jadi setiap ada sirah tentang Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abu Bakar, dari kecil udah seneng aja tuh Pak. Apalagi diundang oleh Mahat Aisyah, Masya Allah.
Ya, Baik. Ya, jazakallah khair. Jazakallah khair, Dok. amin wa iyyakum. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Halim Syakur yang sudah mengajukan pertanyaannya. Mohon maaf kepada seluruh peserta seminar. Sinyal di tempat kami sedang tidak stabil. Baiklah, langsung saja izinkan saya untuk membacakan satu pertanyaan lagi yang sudah masuk di kolom chat, yaitu dari Umu Akila. Assalamualaikum, Bu Dokter. Bagaimana menenangkan anak yang sering menangis karena menghafal Quran yang sulit hafalnya? Bu Dokter, Aisyah, silakan. Kami persilakan untuk memberikan jawaban. Ya itu sebetulnya ya, kenapa dia nangis karena tegang batang otaknya tadi, tegang. Ya. Tapi sebetulnya pada saat habis nangis itu dia rileks kembali. Ya dia. Jadi menangis ini adalah cara alami Allah untuk merilekskan batang otak atau otak reptil tadi. Ya, anak saya juga yang bungsu begitu. Ibu, misalnya, aku disuruh nangis dulu. Ya udah saya biarin aja dia nangis, ya peluk, usap-usap. Sambil usap-usap biasanya saya bacain salawat itu di kepalanya gitu. Diusap-usap batang otaknya, bacakan salawat gitu kan. Karena kan biasa anak-anak kan kadang-kadang apalagi pas masuk usia remaja di mana hormon-hormon ini sedang banjir. Pada anak perempuan yang sudah menstruasi, ada waktu-waktu dalam siklus 28 hari itu 7 hari tegang batang otaknya karena mau masuk mens 2 hari, kemudian mens hari pertama sampai hari kelima. Itu yang mereka jadi sangat tegang ya dan sangat-sangat sedih. Kenapa? Karena pada saat-saat itu mau mens 2 hari mau mens ya atau kemudian ditambah lagi mens hari pertama sampai hari kelima, itu hormon perempuan yang namanya estrogen progesteron sedang turun. Itu lagi yang bikin seorang anak perempuan, jangankan anak perempuan, kita aja yang udah besar kayak gini, itu moodnya labil, sedang turun. Saya biasanya karena anak saya sudah balik ya, karena sudah kelas 11 juga, kalau pas dia hafal Quran awalnya nangis, itu saya tahu nih kayaknya mau mens nih. Kalau mens kan langsung udah tahu ya, tapi kalau mau mens ini kadang-kadang nggak tahu. Bahkan ada anak 4 hari mau mens saja udah nggak enak perasaannya. Ya udah saya peluk aja dulu, usap-usap. Ya, nggak dikasih nasihat panjang. Orang kalau lagi kesel nangis itu nggak usah dikasih nasihat panjang, malah dia kesel. Ya udah diusap-usap. Ya, kalau saya lebih sering bacakan itu tadi ya semuanya otaknya, ya Allah tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan anakku, ya Allah. Bacakan semua, diusap-usap. Habis nangis udah enak, beres. Akhirnya pas dia baca Quran, tentu kita harus tahu juga ya dia gaya belajarnya gimana ya. Oh, dia auditori. Nah kadang-kadang auditori saya bacakan duluan itu. Walaupun dia nggak minta, tapi saya langsung tahu karena saya sudah tahu dia auditori, ya saya bacakan dulu, ulang-ulang. Ayo sama-sama ibu, hafal sama ibu yuk. Dan dia juga seneng. Ini kalau di daring ya, kalau dia daring ya. Kalau nanti di pesantren kan lain lagi tuh nanti. Kalau waktu daring di rumah ya, saya bilang sama anak saya, ibu juga lagi hafal Quran, nak. Jadi kita sama-sama ini jihadnya ya, nak ya. Ya, dia tanya, dia udah gembira juga lihat ibunya juga ngafalin. Ya, ibu pakai metode apa? Ibu pakai yang 40 kali dibaca aja. Banyak banget Bu. Iya, tapi luar biasa. 40. Saya kasih lihat dia di samping Al-Quran saya kasih itu kayak garis lidi-lidi kayak gitu. Dia juga ikutan. Dan dia bilang, dahsyat ya Bu, emang benar ya. Baca 40 kali, tanpa harus tutup mata, baca aja dulu. Baca lagi. Ya, di sela-sela itu kasih tahu artinya, terjemahannya, supaya makin tambah lagi sambungan di otak. Baru yang sudah 40, udah ya nak, udah baca 40 ya, sekarang tutup mata. Hafal, Masya Allah. Jadi memang selain kita tadi membantu anak, mendampinginya untuk melepaskan kepenatannya, kekhawatirannya, apalagi kalau dia perempuan, ya dia sedih dan sebagainya gitu ya, barulah kita juga temani dia gitu. Karena banyak orang tua juga nggak fair, anaknya aja suruh hafiz Quran, kita enggak. Ya, nah ini harus mulai disadari aja kita. Ya, sadari kan, mumpung lagi di rumah juga sama-sama ya kan, misalnya gitu ya. Nah kalau anak laki-laki gimana? Anak laki-laki biasanya ya dia sulit menghafal atau sulit merekam satu data kalau apa? Lapar, haus, ngantuk, itu otak laki-laki. Saya sering katakan pantang ya, misalnya suruh bikin tugas atau suruh bikin PR anak laki-laki dalam keadaan lapar, kecuali sedang saum ya. Bahkan pada saat sedang saum laki-laki itu lebih lapar dibanding perempuan.
Kenapa? Karena ada otak pusat makan minum yang di tengah sini namanya hipotalamus, bentuknya segitiga. Hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar daripada perempuan. Itu pusat makan, pusat minum, pusat tidur. Ya. Sehingga saya perhatikan anak-anak saya selalu tanya, nak lapar nak? Ya Bu, sudah makan dulu. Habis makan ya baru kerjakan tugas kah, kerjakan PR kah, atau dia menghafal kah, gitu. Atau saya mau ngasih nasihat sama anak laki-laki saya, ya saya lihat dulu dia, saya tanya, ya lapar nggak nak? Lapar Bu, ayo kita makan dulu. Nah, bahkan ngasih nasihatnya sambil makan, itu lebih tepat untuk anak laki-laki. Kalau perempuan, ya satu tadi kalau dia sudah balik, perhatikan siklus mensnya. Ya. Kedua, kunci anak perempuan usia berapapun supaya anak perempuan itu tidak tegang lihat kita orang tuanya, ya. Setiap anak perempuan bicara, lihat wajahnya. Anak-anak perempuan senang dilihat wajahnya. Anak perempuan itu senang ya ditatap wajahnya. Itu kuncinya. Ya, kalau tatap wajah itu sejak kecil anak perempuan sampai juga perempuan udah lansia juga lagi ngomong senang dilihat wajahnya perempuan itu. Ya, terutama oleh ayah ibunya yang sudah jadi istri terutama dipandangin oleh suaminya gitu. Ya, tapi laki-laki nggak suka dilihat wajahnya. Laki-laki nggak suka ditatap matanya. Laki-laki itu kalau ditatap matanya cuma kuat 5 detik. Habis itu nanti lihat tembok, lihat gadget, lihat TV gitu. Ibu-ibu juga nggak usah baper ya. Kalau ngomong sama anak laki-laki, ya ibu ngeliatin dia nggak lihat ibu. Makanya ibu suka marah kan? Lihat Bunda, lihat Umi, lihat Umi. Nah laki-laki nggak kuat tatap mata. Ya, termasuk suami-suami nggak kuat itu dijanjangin matanya sama istrinya, apalagi ngomongin soal duit. Langsung itu lihat tembok itu. Kenapa? Karena anatomi sklera mata yang putih-putih ini, anatomi putih-putihnya mata itu lebih lebar putih-putih matanya perempuan dibanding laki-laki. Itu yang menyebabkan laki-laki kalau bicara nggak suka tatap-tatapan, nggak kuat tatap-tatapan, paling kuat 5 detik aja. Ya, jadi sekali lagi inilah anatomi, ini fitrah dari Allah ya, yang Allah setting sedemikian rupa. Nah, kita belajar dari mana? Ya tadi karena riset dari ilmuwan-ilmuwan meriset, mengobserv, oh pantesan kalau anak laki nggak suka ditatap, ya nggak usah marah juga Bunda. Kalau Bunda ngomong anak laki nggak lihat Bunda, nggak usah marah gitu. Karena kadang-kadang yang bikin yang anak laki-laki makin tegang karena bundanya marah hanya gara-gara nggak lihat mukanya, ya. Nah, kurang lebih itu, mudah-mudahan ini bisa mendapat tips lagi buat kita semua insya Allah ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ustazah Afifah Nurlaili. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang sudah memberikan jawabannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ummu Afilah yang sudah mengajukan pertanyaan. Untuk sesi tanya jawab ini kami cukupkan untuk 4 orang penanya. Mohon maaf kepada para peserta webinar, kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang sudah masuk karena keterbatasan waktu. Langsung saja kita beranjak ke acara yang ke-6, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar LC. Padanya kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومربنا محمد
وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين وسلم. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا مع الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأجدادنا ولطلابنا وطالباتنا ولأستاذنا وأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا ولوالدينا ولطالباتنا وأساتذتنا من أهل القرآن وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz Ja'far Umar Elsi yang telah bersedia memimpin doa bersama sekaligus menjadi penyempurna acara kita pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita dan memudahkan hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara berjalan dengan baik.
2 jam berlalu begitu cepat, 2 jam yang sangat berkesan dengan ilmu baru. Tentu ini adalah momen spesial bagi kita semua karena bisa mendapatkan ilmu langsung dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan, bisa nge-zoom bareng bersama Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Sebelumnya izinkan saya untuk mendokumentasikan acara pada hari ini bersama Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan, kami himbau untuk mengaktifkan kamera agar bisa kami screenshot. Satu, dua, tiga. Lagi. Kami himbau untuk mengaktifkan kameranya semuanya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para peserta webinar. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, bintang tamu kita hari ini, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHP CMNLP, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan juga kesehatan kepada ibu dan keluarga. Dan semoga Allah memudahkan langkah kita, para orang tua dan guru, untuk bisa menjadi orang tua dan guru idaman bagi anak-anak kita, serta memudahkan kita kelak untuk menuntun anak-anak kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada segenap para peserta seminar yang sudah hadir, sudah menyimak acara dari awal hingga akhir dengan baik dan tertib. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap co-host, kru dan tim yang bertugas yang sudah mensukseskan acara pada pagi hari ini sehingga acara berjalan dengan lancar. Saya mewakili penyelenggara dan panitia memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sebelumnya, menjadi orang tua idaman di penghujung zaman tentu sangat berat untuk kita semua. Tetapi membiarkan anak-anak kita terlena dan tergerus oleh zaman akan sangat menyedihkan untuk kita, anak kita, juga cucu-cucu kita. Teruslah berprasangka baik, memperkaya diri dan berikhtiar. Juga jangan pernah berhenti melangitkan doa, sebab doa adalah senjata utama umat muslim. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Akhir kata, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.